Selama ini PKS ini justru antitesisnya dari NU. Dan ini juga diakui oleh para pendirinya dari PKS itu bahwa mereka adalah metamorfosis dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Nah tiba-tiba karena kepentingan-kepentingan politik, pragmatis, dia lalu kemudian menyanyikan Yalal Waton yang mau dibilang sakral nggak sakral juga buat NU, tapi itu adalah brandingnya NU. Seolah-olah setelah menyanyikan Yalal Waton, ini adalah baiatnya PKS untuk menjadi NU. Kita tahu PKS berdiri di mana, NU itu berdiri untuk apa. NU jelas tidak punya cita-cita politik yang muluk, hanya menjaga Pancasila saja, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga tegaknya NKRI. Cak Islah, selamat datang di Cafe Breezy. Terima kasih Prof. Luar biasa ini. Ada hal yang menarik juga yang perlu ditanyakan karena publik yang bertanya kepada kami dan kami harus mencari siapa yang bisa menerjemahkan ini. Ya, yang bisa menjawab ini katanya adalah Cak Islah. Jadi belum lama ini Cak Imin datang ke kantor PKS bersama dengan Anies dan kemudian ada pemandangan yang menarik. Ya, di situ kami melihat barangkali ini untuk pertama kalinya bagi publik melihat ada orang PKS memimpin menyanyikan lagunya NU, Yalal Waton. Ya. Tiba-tiba itu bergema di sana dan orang PKS juga bisa menyanyikan Yalal Waton di sana. Ya. Apa pendapat Anda? Ya, itulah politik. Ya. Kalau saya sih, it's all about politics. Jadi, buat kami dari dulu itu, saya sebagai seorang Nahdien dan bukan juga pengurus PBNU, tapi saya seorang Nahdien biasa. Lahir udah NU saya. Kakek buyut saya semuanya sudah NU. Kiai-kiai NU. Ya kakek saya apalagi. Kakek saya itu santri dari Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini adalah guru dari Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kakek saya juga teman sekamar Kiai As'ad. Oh. Sukorjo, asal bagus. Ini darah biru benar ini. Oh enggak, saya bukan siapa-siapa. Ini kakek saya. Ya. Artinya bagi saya pribadi sebagai seorang Nahdien, selama ini PKS ini justru antitesisnya dari NU. Dari NU. Bagi saya ya, bagi saya. Dan saya pikir juga banyak teman-teman Nahdien yang punya pandangan serupa. Dan ini juga diakui oleh para pendirinya dari PKS itu bahwa mereka adalah metamorfosis dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ya otomatis ya jelas dengan NU punya cita-cita politik yang berbeda. Irisannya juga berbeda, ideologinya pun berbeda pasti. Nah tiba-tiba karena kepentingan-kepentingan politik, pragmatis, dia lalu kemudian menyanyikan Yalal Waton yang mau dibilang sakral nggak sakral juga buat NU, tapi itu adalah brandingnya NU sekali. Brandingnya NU, ya. Sangat NU, tapi dinyanyikan. Sementara sebelum-sebelumnya banyak sekali oknum-oknum dari PKS dan juga buzzer-buzzernya PKS itu selalu membantai NU di media sosial. Tapi kemudian karena politik mereka seolah-olah berpura-pura. Oh, seolah-olah berpura-pura. Berpura-pura seolah-olah kami dan NU ini ya ini bersaudara. Ya, politik memang kadang-kadang seperti itu. Semua seolah-olah dikaitkan paksa dengan ke-NU-an. Dengan entitas NU, dengan gerakan-gerakan harokah-harokahnya NU dan seterusnya. Ya padahal faktanya kan tidak demikian. Kita tahu PKS berdiri di mana, NU itu berdiri untuk apa. NU jelas tidak punya cita-cita politik yang muluk, hanya menjaga Pancasila saja, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga tegaknya NKRI. Itu aja kalau cita-cita NU. Apakah ada suatu perubahan di masyarakat yang Anda lihat? Atau sebetulnya tidak begitu, hanya kepura-puraan politik? Ya menurut saya itu kepura-puraan politik, apalagi bagi teman-teman Nahdien, saya kira tidak akan sampai mengakar kepada Nahdien dan terpengaruh. Seolah-olah setelah menyanyikan Yalal Waton, ini adalah baiatnya PKS untuk menjadi NU. Ya. Semua teman-teman NU, para ulama NU dari dulu sudah membuat ijtihad bahwa tidak boleh orang NU itu berpolitik melalui PKS. Kan banyak itu, Kiai Marzuki Mustamar, termasuk dari kiai-kiai sepuh NU. Dari dulu itu selalu menyuarakan hindari PKS, say no to PKS kan gitu. Karena kita tahu PKS ini adalah jelmaan Ikhwanul Muslimin yang punya cita-cita untuk menegakkan khilafah dan sebagainya. Dan mereka ya mostly kalau kita mau sebut ya mereka masih belum mengakui secara legowo tentang Pancasila, konsep falsafah negara dan sebagainya. Ini harus kita pertanyakan juga. Itu dari sisi NU. Sekarang mari kita lihat dari sisi PKS.
apakah dengan demikian PKS bersedia juga mendukung Caimin? Ya ini kalau dia dekat dengan politik Islamnya dengan Anies, barangkali bisa dipahami. Tapi dengan Caimin bagaimana? Apakah mereka bisa melebur ke sana? Ya menurut saya ini kan akhirnya menjadi air dan minyak. Temuan ya. surveinya SMRC kemarin misalnya bahwa suara dari Anies Caimin kan mengalami penurunan. Ya bisa jadi itu karena memang tidak ada match antara orangnya Caimin dan orangnya Anies. Orangnya Anies yang tidak suka Caimin bisa jadi pergi dari pasangan ini. Atau orangnya Caimin yang tidak suka Anies pergi sehingga malah akhirnya terjadi penurunan. Menurut saya ini memang susah untuk. Memang ada pertanyaan setelah deklarasi itu kok tidak naik suaranya Anies Imin. Ya kita padahal banyak yang mengharapkan kok ada kontribusi dari PKS suaranya akan naik. Hasil pollingnya ternyata tidak demikian. Itu yang kita lihat ya. Iya. Ada satu survei yang menarik dari Pew Research menyebutkan bahwa hasil studi survei yang dilakukan oleh Pew Research itu menyebutkan 60% masyarakat Islam Indonesia itu setuju dengan negara berbasiskan syariah. Apa komentar Anda? Ya, saya terus terang masih kurang bisa memahami masalah ini ya, kredibilitas dari hasil surveinya Pew Research ini. 64% tepatnya. 64% ya, betul ya. Mengatakan bahwa orang Indonesia lebih setuju dengan penerapan hukum syariah. Ya kalau memang itu betul terjadi, meskipun saya meragukan juga, artinya akuntabilitas dari hasil survei ini. Karena saya tidak meyakini itu kalau melihat electoral vote dari kekuatan kelompok-kelompok partai yang berbasis kanan, Islam kanan, hari ini kan memang menjadi minoritas. Islam kanan, di dalam konfigurasi politik kita. Ya, betul. Artinya kalau melihat dari kondisi fakta politik hari ini, konfigurasi dari elektoral yang ada di Indonesia hari ini, seharusnya ini bertolak belakang dengan temuan Pew Research. Tapi kalaupun memang itu betul terjadi, artinya kita harus betul-betul bisa mengubah metodologi campaign kita terhadap kelompok-kelompok kekuatan sayap kanan atau ekstrim kanan. Selama ini mungkin pihak penegak hukum, termasuk lembaga-lembaga dan kementerian yang ada di negara kita itu kampanyenya lebih fokus kepada countering violent extremism, melawan kekerasan-kekerasan di dalam kekerasan dan ekstremisme. Lebih fokus kepada ke sana. Artinya kita seharusnya lebih ke hulu lagi. Kampanyenya berbagai institusi hari ini bukan hanya kepada kekerasan, tapi ditarik lagi lebih ke hulu, yaitu intoleransi. Intoleransi. Ya, karena kalau orang yang punya pandangan ingin menerapkan hukum syariah di Indonesia, artinya ada kerentanan dalam persoalan toleransi. Karena kalau kita berbicara penerapan hukum syariah, maka dia tidak toleran. Karena isi orang Indonesia ini kan tidak semuanya orang Islam. Dan orang Islam pun cara pandangnya terhadap syariah juga berbeda-beda. Orang NU dan orang Wahabi, pemeluk Wahabi Salafi misalnya, cara pandangnya tentang syariah juga berbeda. Belum tentu sama. Jadi pengertian syariah sendiri juga tidak sama. Tidak sama. Ya. Makanya mungkin dulu para ulama dan para tokoh-tokoh pendiri bangsa dulu, ketika ada usulan memasukkan syariah dalam Piagam Jakarta itu ditolak. Karena memang perspektif para pemeluk agama Islam sendiri tentang syariah kan memang berbeda. Belum tentu sama. Menarik kalau kita bicarakan hal seperti ini.